Halo semuanya, kalian kembali lagi di Yos TV dan kali ini kita akan belajar ekonomi terutama buat kalian anak-anak kelas 10. Oke, kita akan mulai aja ya. Kita di kelas kemarin sudah belajar apa itu namanya koperasi, kemudian kita juga belajar tentang prinsip koperasi, kita juga udah belajar tentang cara menghitung SHU. Untuk kalian yang di kelas 10 MIPA, kemarin kita udah coba juga untuk mencoba menghitung SHU yang ada di koperasi. Jadi kali ini materi tambahan untuk kalian, dan pastikan kalian juga membuka Google Classroom kita ya, karena nanti saya akan berikan tugas di situ. Tetapi materi ini juga harus kalian simak, terutama yang kelas PS ya. Materi ini belum pernah saya sampaikan di kelas, jadi saya sampaikannya melalui video ini untuk kalian semua. Oke, kali ini kita akan belajar tentang satu bentuk koperasi unik, namanya koperasi sekolah. Di setiap sekolah pasti ada namanya koperasi sekolah. Bentuknya, wujudnya mungkin berbeda-beda. Ada yang bentuknya kantin sekolah yang menjual jajanan kayak punya kita. Mungkin di sekolah lain bentuknya berbeda lagi. Mungkin mereka bentuknya seperti fotokopi, seperti toko yang menjual alat tulis, seperti toko serbaguna yang serba usaha gitu, yang mungkin menjual minuman, menjual kebutuhan sekolah kalian seperti seragam, seperti tas, mungkin juga sepatu ataupun buku-buku yang kalian butuhkan untuk kalian bersekolah. Yang mengatur koperasi, yang menjalankan koperasi adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu. Kenapa? Karena kalian masih berstatus sebagai siswa yang harus fokus untuk belajar ya. Jadi untuk mengurus koperasi mungkin kalian belum mampu dan belum ada juga waktu untuk mengurusnya. Jadi maju mundurnya koperasi ini dipikirkan oleh Bapak Ibu guru kalian yang ada di sekolah. Tugas kalian sekali lagi belajar di rumah. Oke? Syarat untuk menjadi anggota koperasi itu gampang gak sih? Gampang. Yang pertama jelas kalian harus menjadi anggota peserta didik di sekolah itu. Yang kedua, kalian mau belajar untuk memahami, untuk mempraktekkan prinsip koperasi. Ada beberapa prinsip koperasi yang mau diturunkan di sini, yaitu seperti demokratis, seperti kekeluargaan juga. Itu yang ingin ditanamkan di koperasi sekolah. Nah, keanggotaan kalian ini akan berakhir kalau kalian satu keluar dari sekolah itu, yang kedua kalian udah lulus. Kalau kalian punya kakak-kakak yang alumni sekolah kita dan dia masih ingin menjadi anggota koperasi sekolah kita, itu nggak bisa ya, karena syarat tadi yang pertama kalian harus menjadi peserta didik di sekolah itu. Yang kemudian keanggotaan kalian akan berhenti kalau kalian pindah sekolah ke sekolah lain. Kemudian kalau misalkan kalian meninggal ataupun ada peraturan lain yang ditetapkan di koperasi sekolah kalian yang menyebabkan kalian kehilangan keanggotaan. Nah, selain koperasi sekolah, kalian tahu nggak sih? Koperasi di Eropa itu sudah berkembang dengan sangat bagus. Kemarin saya pernah cerita di kelas, kalau produk susu yang kalian beli di minimarket dekat rumah kalian itu dari koperasi. Jadi untuk kali ini, untuk kelas 10 IPS, saya punya tugas khusus. Saya mau kalian menulis tentang bagaimana pendapat kalian mengenai koperasi yang ada di Indonesia. Di IPS kemarin saya udah mencontohkan ada koperasi Kopaja yang bergerak di bidang angkutan. Kalian boleh melihat dari koperasi itu, kemudian kalian memberikan satu analisis mengenai kenapa Kopaja tidak bisa bersaing dengan mode transportasi lainnya. Kata-kata yang kalian gunakan haruslah kalian pahami. Jadi saya ingin kalian menuliskannya dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, kalian tulis di kertas, nanti kalian foto,
kalian upload di GC yang nantinya akan saya sediakan di kelas kalian. Untuk yang kelas IPA, saya akan sediakan tugas sendiri, yaitu untuk kalian menghitung SHU. Kemarin kita udah belajar menghitung SHU di kelas. Kali ini kalian akan mempraktekkan untuk menghitung SHU melalui tugas ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh silakan tanya saya melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Tanyakan dengan ketua kelas kalian nanti akan dikasih nomor WA saya, oke? Dan kalian juga harus melihat video ini supaya kalian tidak ketinggalan materi belajar mengenai koperasi sekolah. Kita ketemu di lain kesempatan, kita ketemu di kelas lagi. Semoga kita bisa ketemu di kelas lagi di PTM. Jaga kesehatan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, oke? Dadah, see you later.